Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah keberhasilan yang ke-9 yang berjudul dampaknya. Bila tidak berhati-hati, dampaknya akan berakibat kegagalan. Contoh saja, Anda membuatkan makanan pesanan, dilakukannya dengan ceroboh, maka pelanggan Anda akan lari dan dampaknya orang-orang yang di sekitar diceritai. Maka tetap jaga resep-resep Anda dan melakukan dengan sebaik-baiknya. Sekarang Anda menyewa kolam ikan dan ingin berhasil tanpa tak mengukur kolamnya dengan jumlah ikannya. Akibatnya mati. Sebagian karena kepenuhan. Sejatinya ada juga memperoleh hasil tapi berhati-hati dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, tak bisa kita kerjakan dengan semau hatinya. Mungkin ini saja yang menjadi pengingat untuk diriku dan untuk Anda. Untuk judul yang kedua adalah telah ada. Tenaga kerja apapun profesinya tentu tak mungkin tidak cari keuntungan. Nah, bila telah ada yang kau lakukan, maka tugas Anda semakin memperbaiki. Makin hari makin menjadikan contoh untuk orang banyak. Itulah yang diharapkan pada kami. Cobalah menjadi orang bijak minimal untuk dirimu sendiri. Kalau untuk orang lain sudah banyak yang melakukannya. Tak menutup kemungkinan telah ada lantaran tersendiri. Bahkan sudah berpengalaman. Telah ada di sini juga mau mengoreksi kebutuhanku, dan ternyata telah ada yang dibuat stok. Dan satu lagi, persiapkan mental Anda semua agar tidak goyah berantakan. Untuk judul yang ketiga adalah masalah berbisnis. Mencoba membahas tentang berbisnis. Kenapa harus itu? Ya, karena tak mungkin adanya sebuah keberhasilan tanpa usaha berbisnis dan kelas-kelasnya tentunya. Dan aku membahas 2 kelas. Kelas atas pertama dibicarakan. Nah, kalau ini pastinya perusahaan besar, PT ataupun produk ternama yang bersama banyak karyawan, pengelolaan dari pendiri jelas super duper, mulai dari pertama rilis hingga besar. Jadi begitulah kelas atas. Kemudian kelas menengah. Bisnis ini bisa saja dipekerjakan 2 atau 3 orang. Berbisnis apa yang dimaksud sebenarnya? Bisnis ini yaitu mengolah barang bekas menjadi baru, menjadi pencairan barang yang bekas tadi atau percetakannya. Untuk judul yang keempat adalah lanjutnya. Barang bekas. Nah, ini maksudnya lanjutnya dari judul tadi ya. Tersebut dicairkan untuk dicetak lagi. Kok tidak banyak orang diperlukan? Ya, karena di setiap ide-ide bagus dihasilkan tidak harus banyaknya orang. Berbisnis kelas menengah ini dilakukan ketika sekelompok karena tidak mungkin bisa dilakukan sendiri. Semoga Anda berhasil dan dapat untung gede. Coba Anda periksa detail di saat beli smartphone atau merang daur ulang. Perhatikan warna-warnanya masih menyisakan hitam. Itu maksudnya percetakannya kan dari barang bekas ke barang yang baru itu masih ada percak-percak hitam. Itu kan dari hasil daur ulang tadi. Mungkin cukup itu di 2 kelas bisnis berbeda. Semoga Anda kian memahami hal tersebut dan jadi pelajaran. Untuk judul yang ke-5 adalah pelajaran hidup. Hidup ini sebetulnya dijalaninya. Mudah-mudahan di kali ini bisa mendapat pelajaran hidup yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Ada 3 hal perlu dipahami terlebih dahulu, kawan. Hal pertama, pelajaran hidup yaitu masalah kesabaran mendapat cobaan, semisal usaha belum lancar
atau masih di tahap pertengahan pemasaran. Hal kedua yaitu bersemangatlah. Dengan semangat lama-lama mendapat keberhasilan berlanjut. Yang terakhir hal ibadah. Ini menurut keyakinan masing-masing agama. Mantapkan 3 hal tersebut, semoga kedepannya lebih baik lagi dan tidak semerawut. Hati-hati dalam bekerja dan bertindak. Untuk judul yang ke-6 adalah mempersiapkan. Penting mempersiapkan karena dalam dunia berbisnis, pertama tekad dan nekat, karena 2 hal tersebut dimiliki para maniak bisnis. Dan selanjutnya modal usaha harus disiapkan. Bagi saudaranya berbisnis, apakah Anda berani kepo dengan penghasilannya? Beberapa orang memang membeberkan, namun ada beberapa orang merahasiakan untuk dijelaskan detail. Tetap berprasangka baik. Kalau misal dapat ilmu bisnis dari seseorang, persiapkan untuk dipraktekkan hingga bisa. Ini hanyalah arahan saja dan itu pun akan berusaha. Aku praktekkan hingga berhasil dan memuaskan hatiku. Semoga kita dapat beristiqomah. Untuk judul yang terakhir atau ke-7 adalah suatu kegembiraan. Siapapun orangnya, jika mendapat penghasilan akan bergembira. Dan ada juga yang mengadakan tasyakuran, bukti bahwa telah berhasil dalam menjalankan bisnisnya hingga sukses. Dalam per-YouTubean juga apabila sudah berhasil, maka akan senang. Ambil contoh, sudah mendapat PIN dari Google AdSense, dinamakan surat cinta dari Google. Banyak kreator menyebutnya begitu. Seperti itu. Dan lumrah dan PIN tadi sangat ditunggu-tunggu para kreator. Mungkin kegembiraan juga dialami para pedagang yang harganya cukup baik ketika menjual hasil usahanya, atau petani sukses juga dialami. Nah, begitulah contoh dalam bahasan suatu kegembiraan dialami umat manusia di dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang di selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.